sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah nanti lancar sampai di menjelang akhir Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Lis, hari ini nanti sesuai dengan rencana kita, Iya. saya di sini nanti akan mengamati jenengan dalam kegiatan kucing bersama rekan jenengan yang Iya. berperan sebagai kucing. Itu bagaimana sudah siap? Insya Allah nanti siap. Kebetulan nanti ada salah satu teman yang kemarin sudah mengadakan janjian. Beliaunya mau sedikit curhat lah untuk masalah pembelajaran beliau Di sesi sekolahnya. Iya. Iya Bu, untuk kegiatan kucing nanti, Bu Lis nanti akan menggunakan alur Tirta, ya. di mana yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, Iya. kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tentang jam tanggung jawab. Iya. Betul itu Bu Lis? Iya, begitu. Sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin nanti akan Bu Lis sampaikan terkait dengan rubrik penilaiannya, ya, untuk melakukan kegiatan kucing ini. Iya, nanti untuk kriterianya mungkin kita akan menggunakan 4 kriteria. Iya. Yang pertama yaitu sangat baik, kemudian baik, kemudian cukup, yang terakhir yaitu kurang. Seperti itu. Iya. Untuk nanti prosesnya Bu Lis, saat menggunakan alur Tirta, kriteria 4 itu nanti jika Bu Lis bisa sesuai alurnya, yaitu yang keempat tadi, kemudian yang pertama tadi tentang tujuan, kemudian tentang identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tadi tentang tanggung jawab. Iya. Nah, sebelumnya saya bertanya Bu Lis, kira-kira kompetensi kucing apa yang nanti Ibu Lis inginkan? Ya, nanti di sini saya akan mengembangkan kompetensi kegiatan kucing kita nanti. Itu kompetensi yang saya kembangkan nanti yang pertama yaitu kehadiran penuh, presence. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke. Berarti nanti ada 3 kompetensi ya Bu? Iya. Nanti tentang kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Bu Lis, kompetensi mana yang lebih spesifik nanti akan Bu Lis tekankan untuk observasi pada kegiatan kucing hari ini? Iya, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan itu pada kehadiran penuh, yaitu present nanti yang akan saya kembangkan di sini. Berarti nanti kompetensi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh ya? Iya. Kira-kira apa indikatornya Bu Lis? Iya, indikatornya nanti untuk kehadiran penuh nanti yaitu ada 4. Yang pertama yaitu nanti saya akan fokus untuk memecahkan masalah yang dialami oleh kucing. Yang kedua nanti saya akan menatap lawan bicara saya yaitu kucing. Yang ketiga ketika kucing nanti berbicara, saya tidak akan melakukan hal apapun. Yang terakhir nanti yaitu saya akan menyimak. Ketika menyimak dan mendengarkan tentunya saat kucing nanti menjelaskan atau menceritakan permasalahan yang dialami. Baik Bu Lis, tadi untuk 4 indikator sudah saya catat. Berarti nanti untuk mengetahui bagaimana tercapaian kompetensi dari kucing nantinya, kapan Bu Lis akan melaksanakan? Hari ini Bu, hari ini kebetulan tadi sudah ada janjian? Iya, salah satu rekan guru kita yaitu nanti Bu Wit, nanti beliaunya kemarin sudah janjian mau kesini, mau cerita tentang permasalahan yang dialami di kelasnya. Ya, ini. Baik Bu, jadi nanti setelah ini berarti saya akan mengamati kegiatan jenengan. Iya. Bu siapa tadi? Bu Wit ya, untuk mengamati. Kemudian nanti setelah selesai di akhirnya nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari kompetensi yang Bu Lis ingin kembangkan. Oh iya. Seperti itu. Iya. Iya, itu Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk, Bu Wit. Ya, terima kasih. Bu Kiki, ini adalah Bu Wit, Ya. salah satu rekan saya. Beliaunya ini kemarin sudah janjian sama saya. Beliau ini mau sharing tentang permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Dan Bu Wit, ini adalah Bu Kiki. Beliau adalah observer kita ketika nanti panjenengan
mengungkapkan permasalahan yang dialami dengan di kelas. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati kegiatan coaching dengan bulis. Ya. Silakan. Oke. Bagaimana Kwit? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun puasa awal tapi masih tetap buka. Alhamdulillah. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya. Iya, Bu. Kemarin sudah membuat janji dengan saya. Hari ini saya luangkan waktu untuk Kwit untuk mendengarkan apa yang ingin Kwit ceritakan ke saya. Yang tentunya kemarin kan sekilas Kwit sharing Bu. Iya. Bisa diceritakan Kwit? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Iya. Lili sudah meluangkan waktu untuk saya untuk kegiatan hari ini, beri waktu saya untuk sharing. Iya. Ya, saya ingin mengungkapkan permasalahan yang ada di hati saya Bu. Sebenarnya tidak hanya di hati sih, tapi juga di apa ya, pokoknya dalam pikiran juga. Nah, saya di kelas itu tiap kali ke kelas itu mesti ada rasa jengkel terhadap salah satu siswa. Kenapa Kwit? Ayo diceritakan. Iya, begini Bu, dia itu selalu bikin ulah di kelas. Ya, tiap kali pembelajaran dimulai, pertama dia bisa tenang, awalnya seperti itu. Tapi beberapa menit kemudian dia sudah tidak bisa tenang lagi, dia tidak bisa duduk tenang gitu loh. Dia selalu usil, ganggu temannya, terus jawil-jawil gitu, nyolek temannya, kadang pindah duduk di tempat duduk temannya, pokoknya ganggu saja sehingga temannya itu juga tidak fokus dalam belajar. Seperti itu Bu. Iya. Jadi ini murid gue di kelas itu suka mengganggu temannya, Iya, tidak bisa seperti itu. diam. Iya. Akhirnya kurang teman-temannya dan dianya sendiri akhirnya tidak fokus pada pembelajaran yang diajarkan oleh Wi. Iya, seperti itu Bu. Ya Wi, kira-kira ini nanti dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, Iya. kira-kira apa yang diinginkan oleh Bu ini ke depannya? Yang saya inginkan itu saya nanti bisa menemukan solusi untuk bisa menghadapi anak didik yang seperti tadi Bu, Fikri namanya Bu. Oh iya, Fikri Iya. ya. Jadi di akhir percakapan kita nanti, Bu Wit ini berharap agar murid Bu Wit tadi yang namanya Fikri itu dia bisa fokus pada pembelajaran ketika saat Bu Wit melakukan pembelajaran. Iya, seperti itu Bu Wit. Iya. Sebelumnya saya ingin tahu Bu Wit, bagaimana kondisi sebenarnya murid Bu Wit itu? Dia itu kalau di dalam kelas dia selalu pokoknya tidak bisa diam, dia itu tidak bisa tenang, dia selalu suka cari perhatian, mengganggu temannya, nyolek temannya, pokoknya selalu bikin ulah agar kadang itu saya merasa bahwa dia itu ingin membuat gurunya itu supaya marah. Nah, seperti itu yang saya rasakan. Dari perhatian. Ya, cari perhatian. Dan ini pernah saya tanyakan ke teman-teman juga. Ternyata pendapat teman-teman juga sama. Ya. Ketika masuk ke kelas yang saya jadi wali kelasnya itu, beliau juga sering mengatakan bahwa yang namanya si Fikri itu ya seperti itu. Bahkan ada salah satu guru itu yang memang agak keren sih Bu orangnya, itu bahkan sampai membentak dia, itu pun dia tidak punya jerah atau takut, tidak pernah. Jadi ketika dibentak ya saat itu diam, tapi beberapa menit kemudian ya sudah berulang lagi, pokoknya tidak punya rasa takut lah, walaupun itu pada guru laki-laki itu pun juga tidak punya rasa takut. Jadi memang anak ini enggak punya rasa takut ya kepada siapapun. Untuk selama ini kira-kira Bu Wit sudah pernah melakukan tindakan apa gitu untuk anak itu? Ya, sudah Bu, kegiatan yang sederhana sih. Saya hanya menegur, istilahnya mengingatkan jangan seperti itu,
begitu Bu. Ya sementara ya hanya itu yang saya lakukan, tapi tetap saja tidak pernah diindahkan. Oh, gitu. Iya. Berarti Bu Wit selama ini hanya menegur saja. Untuk mengambil tindakan yang lebih dalam lagi, Bu Wit belum melakukan. Iya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa rencana Bu Wit ke depannya untuk mengambil tindakan? Mungkin ada ide-ide dari Bu Wit? Iya. Saya ingin melakukan restitusi Bu. Seperti Melakukan restitusi. ya yang seperti ada pada itu waktu pembelajaran di pendidikan Guru penggerak. Nah, yang sekali itu lalu ya itu kan ada yang segitiga restitusi. Saya ingin mempraktekkan itu Bu kepada si Fikri ini ya. Barangkali nanti bisa memperbaiki dirinya kan seperti itu. Ya. Jadi kedepannya nanti Bu Wit akan mengambil tindakan yang lebih mendalam lagi, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Iya. Kira-kira segitiga restitusi itu bisa diceritakan Bu Wit gimana langkah-langkahnya? Yang pertama dulu kan kalau nggak salah kita itu memvalidasi, Iya. Mengidentifikasi masalah itu yang terus pertama. yang kedua validasi. Kemudian kita melakukan validasi. Nah, dan yang terakhir kita melakukan perbaikan ya terhadap si anak tadi yang bernama Fikri ya. Iya. Betul. Iya. Bagus sekali Wit rencananya, yaitu tindakan yang pertama yaitu menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ada tindakan yang kedua, ketiga, atau mungkin Wit punya ide? Iya Bu. Saya sebenarnya itu ingin melakukan pembelajaran seperti yang di pendidikan guru penggerak juga Bu. Saya ingin mempraktekkan itu juga. Yang itu loh Bu, yang berdiferensiasi. Oh iya. Untuk pembelajaran itu. Tapi sebelumnya saya juga ingin sih menemui orang tuanya lebih dulu. Oh iya, ingin cari tahu bagaimana dia latar di rumah belakangnya. ya, mengapa sih kok dia selalu itu. seperti itu di kelas. Ya, itu yang saya inginkan. Betul Bu. Bagus sekali Barangkali tuh. nanti ketika bertemu dengan orang tuanya itu beliaunya bisa menceritakan keadaannya, sehingga mungkin bisa menentukan saya nanti bisa bersikapnya bagaimana. Iya. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu Wit ya, Iya. untuk mengambil tindakan ini nanti rencananya Bu Wit yang pertama segitiga restitusi. Iya. Yang kedua Bu Wit nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Iya. agar anak-anak itu bisa fokus pada Iya. pembelajaran. Yang ketiga nanti Bu Wit akan mengambil tindakan yaitu menemui orang tuanya untuk mencari tahu latar belakang si anak tadi. Iya Bu, seperti itu. Kira-kira kapan ini Bu Wit mau melaksanakan? Untuk yang pertama kali mungkin segitiga restitusi. Iya. Tapi rencana saya pertama yang saya lakukan nanti saya harus menemui orang tuanya. Oh, orang tuanya dulu. Iya. Iya. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang pulang sekolah nanti saya langsung ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan unek-unek saya tentang Fikri. Itu barangkali nanti orang tuanya bisa memberikan penjelasan yang nanti bisa saya pakai dasar dalam saya melaksanakan segitiga restitusi tadi. Ya. Terus kira-kira untuk segitiga restitusinya kapan dilaksanakan? Kalau memang nanti saya bisa bertemu dengan orang tuanya, kemungkinan besok atau lusa, insya Allah saya akan langsung melakukan segitiga restitusi. Oh iya. Iya Bu. Ya, karena kemarin ya ada teman-temannya yang lain itu juga sudah melaporkan, membuat laporan kalau si Fikri ini juga sering ganggu ketika tidak di jam pelajaran, tapi ketika istirahat di luar kelas pun juga masih sering jahil seperti itu Bu. Oh Ya, jadi saya paling tidak secepatnya harus melakukan tindakan ya seperti yang diajarkan di modul PDP itu. Ya. Bagus sekali Bu Wit. Nah, Bu Wit ini nanti yang pertama tadi mau menemui orang baru dulu, baru besok akan melakukan segitiga restitusi. Iya. Iya. Iya Bu Wit,
saya doakan ya semoga kasus si Fikri ini cepat selesai Ya. ketika Buwit menemui orang tuanya dan mengambil tindakan yang kedua yaitu segitiga restitusi. Ya. Terima kasih Bu. Iya, ya. Dan Terus nanti kelak ini kegiatannya dimulai kapan? Besok ya tadi rencananya. ya kalau memang ada nanti bisa bertemu dan orang tuanya besok atau lusa saya langsung melakukan segitiga restitusi. Ya. Setelah itu nanti saya akan mencoba setelah segitiga restitusi selesai nanti saya mencoba Pembelajaran. tidak menemui Bu Lilis dulu Oh ya. Boleh iya, ya saya boleh ya. ya. Baru Ya. setelah itu nanti saya mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Barangkali dengan pembelajaran berdiferensiasi nanti anak-anak lebih bahagia, lebih tenang dalam belajar seperti itu. Karena waktu prakteknya ketika PGP itu kan anak-anak juga senang. Sayangnya waktu praktek yang kita kan praktek berkelompok. Nah itu kan tidak di kelas saya. Ya, jadi nanti saya bisa mencontoh itu, mempraktekkan di kelas saya sendiri. Siapa tahu anak-anak bisa lebih enjoy dalam belajar, tidak ada yang ganggu-ganggu lagi. Iya, Buwit, saya doakan semoga ini nanti kedepannya kegiatan Buwit, rencana yang dituangkan Buwit tadi semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Terus kira-kira ini bagaimana perasaannya sekarang? Nah, alhamdulillah Bu, lega rasanya. Oh, sudah lega. Iya. Alhamdulillah. Yang tadi berangkat ke sini itu kayak gimana? Ini masih penuh. Ya, sekarang alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama, Iya. Buwit. Apa yang disampaikan Bu Lilis tadi sudah membuka hati saya, mengentuk hati saya. Saya jadi punya ide seperti tadi. Iya. Sama-sama, Buwit. Iya. Saya juga terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Iya. Kalau begitu saya mohon izin untuk Oh iya ya, Buwit. pamit. Silakan ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan kegiatan kucing hari ini dengan lancar. Ya, alhamdulillah Bu, ini tadi sudah berjalan dengan lancar. Tadi Buwit selaku coachnya, beliaunya juga sudah menemukan solusinya sendiri. Ya. Kalau begitu langsung saja Bu, kita analisis kegiatan kucing jenengan hari ini dengan Buwit ya tadi. Iya, namanya ya. sama Buwit. Iya. Seperti rubrik penilaian tadi yang kita sampaikan di awal, Bu Lilis sudah melakukan kegiatan kucing ini dengan sangat baik. Jadi tadi sudah menggunakan alur kita dengan baik, ya mulai dari tujuan tadi, kemudian identifikasi, terus kemudian rencana aksi, dan terakhir tadi adalah tanggung jawab. Ya, semuanya sudah ada, sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu Kiki atas pujiannya. Sama-sama Bu Lilis. Sekarang terkait dengan indikator ketercapaiannya, Bu Lilis, pada saat dengan tadi melakukan kegiatan kucing, kira-kira indikator apa yang sudah terlaksana menurut Bu Lilis? Iya, seperti tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kan saya tadi dalam kehadiran penuh ya tadi. Alhamdulillah tadi saya sudah berusaha fokus pada Puji ketika Buwit tadi menjelaskan, menceritakan permasalahannya. Saya sudah menghadirkan diri saya yaitu fokus pada Puji. Yang kedua tadi saya juga sudah menggali identifikasi sampai pada pemecahan masalahnya. Terus tadi saya sudah mendengarkan secara penuh apa yang diceritakan oleh Buwit tadi dan saya juga menanggapinya. Dan ketika Buwit tadi melaksanakan seri tadi saya juga tidak melakukan hal apapun. Saya hanya mendengarkan dan fokus pada Puji tadi. Ya, baik, Bu Lilis, tadi saya juga melihat ya, dan memperhatikan Bu Lilis selaku coach tadi sudah bertindak sangat bagus sekali. Iya. Sudah alur kerjanya sudah, ya sudah hadir penuh, kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot tadi. Iya. Sudah Terima bagus kasih sekali Bu Lilis. Iya, terima kasih Bu Kiki. Telah memberikan penilaian bagus pada saya. Untuk kegiatan kucing hari ini,
sudah berakhir mungkin, atau kira-kira nih Bulis, rencana kompetensi apa yang mungkin Bulis akan kembangkan ke depannya terkait kegiatan kucing? Iya, untuk kedepannya mungkin nanti saya akan mengembangkan itu ya Bu. Saya pengennya itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing nanti, sehingga nanti kucing itu bisa mengeluarkan idenya sendiri tanpa tanpa ada tekanan atau penyampaian dari saya selaku coach. Saya hanya memancing lah pertanyaan-pertanyaan itu saja, sehingga nanti kucing sendiri yang bisa menghadirkan atau mengeluarkan ide-idenya. Mungkin itu Bu. Mungkin untuk rencananya Bulis tadi terkait pertanyaan yang berbobot, Bulis nanti ke depannya mengembangkan kompetensi kucing ini untuk memberikan pertanyaan berbobot itu bagaimana? Oh iya, yang pertama nanti saya akan merefleksikan diri saya sendiri dulu ya Bu ya. Saya ingin memperbaiki kekurangan apa yang ada pada diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan menggali informasi, baik itu nanti kepada rekan sejawat, rekan guru, ataupun nanti saya bisa searching di Google untuk mendapatkan ilmu itu. Rencana yang bagus sekali. Iya. Semoga nanti rencana itu bisa kedepannya bisa berjalan atau sesuai rencana jenengan. Amin. Oh iya Bulis, kegiatan kucing ini kan sebenarnya juga bisa diterapkan kepada siswa ya? Iya. Selain dengan rekan sejawat juga bisa diterapkan kepada siswa kita juga. Iya Bu, nanti insya Allah saya akan menerapkan ini tidak pada teman guru saja. Nanti insya Allah nanti akan saya melakukan kegiatan kucing ini pada murid juga. Tentunya murid-murid yang membutuhkan kehadiran kita ya. Kita sebagai guru nanti tetap akan saya laksanakan, tetap saya penuhi Bu. Kegiatan ini sebenarnya konsisten, kalau dikerjakan dengan baik akan hasilnya juga akan tampak dengan baik. Ya Bulis, sepertinya bincang-bincang hari ini sudah siang ini sudah sampai di titik akhir. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan menjadi pengamat Bulis tadi untuk melakukan kegiatan bersama Publik ya tadi. Iya, sama Publik. Iya. Semoga nanti kegiatan ini bisa jalan atau konsisten seperti itu ya Bu. Amin. Dan bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu ya. Beliau jenengan sudah mau menjadi observer kami pada kegiatan tadi. Alhamdulillah, saya mohon pamit dulu untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Iya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.